Selamat siang, Ibu Sanjiwani dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi dinamika dalam peradaban global. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nikadek Cleodie Handayani dengan NIM 22085410005. Dan saya Nimadi Ayutan Sinta Pratisita dengan NIM 22085410056. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama itu ada dinamika dalam peradaban global. Dinamika peradaban manusia selalu tumbuh dan berkembang secara dinamis, sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai makhluk yang terus mencari dan menyempurnakan diri, manusia senantiasa berusaha dan berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya untuk tetap eksis dan bertahan di tengah kebersamaan dengan manusia lainnya. Perjuangan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut telah menjadikan motivasi untuk menggunakan akalnya secara maksimal. Sejarawan asal Inggris Arnold E. Toynbee mengatakan lahirnya peradaban diuraikan dengan teori challenge and response. Peradaban itu lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengolah alam sebagai tantangan atau challenge guna mencukupi kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya ada Alvin Toffler yang menganalisis gejala-gejala perubahan dan pembaharuan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu dan teknologi. Dalam bukunya yang berjudul The Third Wave yang dikeluarkan pada tahun 1981, ia menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini telah mengalami 3 gelombang. Di mana yang pertama itu adalah gelombang 1, yakni peradaban teknologi pertanian yang berlangsung dimulai dari 800 sebelum Masehi sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Gelombang 1 ini dikenal dengan istilah revolusi hijau, di mana masyarakat pada gelombang ini dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama, energi yang diandalkan adalah energi otot. Anggapannya energi ini tidak akan habis. Yang kedua, tenaga utama adalah manusia dan binatang. Yang ketiga, manusia berada pada era pertanian awal. Yang keempat, mobilitas manusia dan informasi berjalan sangat lamban. Yang kelima, pendapatan per kapita itu sangat rendah karena hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan beberapa hari saja dan sangat tergantung pada alam dan binatang. Untuk yang terakhir itu Homo homini lupus, yakni siapa yang terkuat dialah yang menang, yaitu disebut dengan hukum rimba. Selanjutnya ada gelombang 2, yakni peradaban teknologi industri yang berlangsung dimulai dari 1500 Masehi sampai dengan 1970 Masehi, di mana gelombang ini merupakan masa revolusi industri. Masa ini dimulai dengan penemuan mesin uap, yakni pada tahun 1712. Ditemukan juga mesin elektromekanis raksasa, mesin-mesin yang bergerak cepat, dan ban jalan. Untuk ciri-ciri masyarakat pada gelombang ini ditandai dengan yang pertama, itu tenaga otot berganti menjadi tenaga mesin. Yang kedua, tenaga mesin didukung energi dan plankton. Contohnya itu seperti minyak dan batu bara. Untuk yang ketiga, penggunaan energi secara besar-besaran. Yang keempat, mobilitas manusia, barang, dan informasi itu lebih cepat. Dan yang terakhir, penjajahan untuk dijadikan cadangan sumber energi atau neokolonialisme berkembang. Untuk yang terakhir ada pada gelombang 3, yakni peradaban teknologi informasi yang berlangsung dimulai dari 1970 Masehi sampai dengan sekarang, di mana gelombang ini merupakan revolusi informasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang memudahkan manusia untuk berkomunikasi dalam berbagai bidang. Untuk ciri-ciri masyarakat pada gelombang ini ditandai dengan yang pertama, itu mobilitas informasinya berjalan sangat cepat dan menyebabkan tingkat efisiensinya sangat tinggi. Untuk yang kedua, mobilitas manusia dan barang semakin meningkat. Yang ketiga, diperoleh energi alternatif yang dapat didaur ulang. Untuk yang keempat, produktivitas pangan semakin meningkat dengan penggunaan bioteknologi. Yang kelima, industri mekanik berubah menjadi industri program, yakni perangkat lunak. Dan yang terakhir, ditemukannya teknologi informasi dan juga data processing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi problematika peradaban pada kehidupan manusia.
Modernisasi dan globalisasi merupakan proses yang tidak dapat dihindari karena pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Arus informasi yang sangat cepat membuat batas antar bangsa semakin terbuka dan dunia terasa semakin sempit. Di Indonesia, kondisi ini menjadi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara melestarikan budaya nasional dan membangun kebudayaan modern, yang bertujuan menciptakan masyarakat yang mampu bersaing secara global, namun tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa agar tidak terpengaruh oleh gaya hidup yang bertentangan dengan kepribadian nasional. Bisa di next. Problematika peradaban di Indonesia timbul karena globalisasi. Globalisasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan besar dalam berbagai bidang seperti bahasa, kesenian, dan kehidupan sosial. Perkembangan teknologi yang pesat menimbulkan proses transkultur dalam kesenian tradisional Indonesia yang mengancam keberadaannya. Masyarakat kini lebih tertarik pada hiburan modern yang disajikan melalui teknologi informasi dan televisi, sehingga kesenian tradisional semakin terpinggirkan. Kemajuan teknologi dan modernisasi membuat sebagian masyarakat mulai mengubah bentuk upacara adat menjadi lebih praktis. Seperti contohnya, yaitu yang terjadi di Bali, di mana dalam upacara ngaben, itu beberapa keluarga memilih menggunakan layanan ngaben kremasi dari penyedia jasa khusus. Hal ini menunjukkan adanya penurunan semangat kebersamaan dan gotong royong, yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Bali tradisional. Bisa di next. Adapun aspek positif dari adanya globalisasi yaitu yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bisa di next. Selain aspek positif, ada pun juga aspek negatif dari globalisasi. Yang pertama, pola hidup konsumtif. Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Yang kedua, sikap individualistik yang dimana masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam aktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain. Yang keempat, kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang mengikuti arus modernisasi dan globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lainnya. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Bisa di next. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah keterkaitan manusia sebagai makhluk individu dan juga sosial. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Di mana sebagai makhluk individu, manusia itu memiliki 3 hal. Yang pertama itu kepribadian yang unik, di mana setiap orang memiliki potensi, minat, nilai, dan pandangan yang berbeda. Yang kedua, kebutuhan pribadi, seperti kebutuhan fisiologis, keamanan, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Untuk yang ketiga itu kemampuan berpikir dan juga bertindak bebas, di mana individu dapat mengambil keputusan, berinovasi, serta menciptakan sesuatu yang baru. Dalam konteks peradaban global, peran individu ini tampak dalam hal inovasi, kreativitas, dan juga kepemimpinan. Hal ini dapat dilihat dari tokoh-tokoh dunia yang mengubah arah perkembangan teknologi, budaya, ataupun politik. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Di mana sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak dapat hidup sendiri, yang artinya manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan fisik dan juga psikis. Yang kedua, manusia itu hidup dalam kelompok dan membentuk struktur sosial yang mencakup keluarga, masyarakat, bangsa, dan komunitas global. Yang ketiga, manusia itu mengembangkan nilai, norma, dan budaya sebagai pedoman hidup bersama. Dalam konteks peradaban global, interaksi sosial ini tampak pada globalisasi di mana komunikasi, ekonomi, dan budaya saling terhubung lintas batas negara. Kedua aspek ini antara individu dan juga sosial tidak dapat saling dipisahkan, justru saling membentuk dan mempengaruhi.
Lalu ada 4 aspek yang dipengaruhi. Yang pertama itu ada aspek teknologi dan informasi, di mana peran individu itu tampak pada individu yang berinovasi, misalnya pada penciptaan internet ataupun AI. Untuk peran sosialnya itu dapat dilihat dari masyarakat mengadopsi dan mengubah pola komunikasi global. Dalam aspek ekonomi global, peran individu itu sebagai pelaku usaha, tenaga kerja, dan konsumen. Sedangkan untuk peran sosialnya terjadi interdependensi antar negara dan masyarakat dunia. Untuk yang ketiga itu pada aspek budaya dan nilai, di mana peran individu itu tampak dalam berkreasi dan juga mengekspresikan identitas. Untuk peran sosialnya terjadinya pertukaran budaya atau culture exchange dan pembaruan nilai. Dan yang terakhir itu tampak pada aspek lingkungan dan etika global, di mana peran individunya itu yaitu individu bertanggung jawab pada perilaku, konsumsi, dan gaya hidup. Sedangkan untuk peran sosialnya dapat dilihat dari masyarakat dunia yang membetulkan kesadaran kolektif akan keberlanjutan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menambahkan untuk manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Sejak lahir, manusia memiliki dorongan alami untuk berinteraksi dan membentuk masyarakat. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena membutuhkan bantuan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan potensi dirinya. Melalui kerjasama dan komunikasi dengan orang lain, manusia dapat tumbuh menjadi pribadi yang utuh serta berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri manusia sebagai makhluk sosial itu dapat dikatakan karena selalu melakukan interaksi sosial dengan sesama manusia. Interaksi ini menjadi ciri utama kehidupan bermasyarakat. Ada 3 faktor yang mempengaruhi cara manusia berinteraksi, yaitu yang pertama, tekanan emosional, yang dimana kondisi emosi sangat mempengaruhi bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, itu harga diri rendah atau rendah harga diri, yaitu individu yang merasa direndahkan cenderung mencari dukungan dan kasih sayang dengan orang lain. Yang ketiga, isolasi sosial, yang dimana seseorang yang terasing akan berusaha berinteraksi dengan orang yang memiliki pandangan serupa, agar terciptanya hubungan yang harmonis. Bisa di next. Baik, tugas penting bagi individu sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki tanggung jawab dan peran penting untuk menjaga keseimbangan sosial. Ini mana ada 5 tugas penting, yaitu yang pertama, menjalin interaksi sosial. Setiap individu harus mampu berinteraksi dengan baik melalui komunikasi, kerjasama, dan saling menghargai. Interaksi sosial yang sehat menjadi dasar terciptanya hubungan harmonis di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, mematuhi norma dan nilai sosial. Sebagai bagian dari masyarakat, individu wajib menaati norma hukum dan adat istiadat yang berlaku. Ketaatan ini penting agar kehidupan bersama berjalan tertib dan adil serta mencegah konflik sosial. Tugas yang ketiga yaitu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Individu diharap ikut serta dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, musyawarah, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Partisipasi ini menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, menghargai perbedaan. Masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan suku. Karena itu, individu harus belajar menghormati perbedaan dan menghindari sikap diskriminatif. Toleransi menjadi kunci terciptanya persatuan dan kedamaian sosial. Tugas yang terakhir yaitu mengembangkan diri untuk kepentingan bersama. Setiap individu perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter positif agar dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat. Keberhasilan pribadi seharusnya selaras dengan kesejahteraan sosial. Next. Jadi tugas individu sebagai makhluk sosial itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan bersikap peduli, toleran, dan bertanggung jawab, manusia dapat menciptakan kehidupan sosial yang damai dan beradab. Baik, sekian materi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, izin untuk menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini, di mana peradaban manusia selalu mengalami perubahan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir manusia itu sendiri. Globalisasi dan modernisasi telah membawa banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, seperti kemajuan di bidang komunikasi, transportasi, pendidikan, serta peningkatan taraf hidup manusia. Namun, kemajuan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan baru seperti lunturnya nilai-nilai budaya lokal, meningkatnya gaya hidup konsumtif dan individualistik, serta melemahnya semangat gotong royong dalam masyarakat. Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan jati dirinya. Individu diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi secara bijak, mengembangkan potensi diri, serta tetap menjunjung tinggi nilai moral dan budaya bangsa. Dalam konteks sosial, manusia perlu menjaga keharmonisan, menghargai perbedaan, serta berperan aktif dalam menciptakan kehidupan yang damai dan beradab. Dengan menyimbangkan antara kemajuan global dan nilai-nilai kemanusiaan, manusia dapat membangun peradaban yang tidak hanya modern dan maju, tetapi juga berkarakter, beretika, serta berlandaskan nilai budaya yang luhur. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan melalui platform WhatsApp. Dan sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.